wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi anak-anak ibu semua. Pagi, Bu. Apakah hari ini ada teman-teman yang nggak masuk? Ada satu orang, Bu, yang nggak masuk. Baiklah, kita sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, kita hari ini mempelajari mengenai fotosintesis. Boleh dibuka buku pelajarannya terlebih dahulu. Apakah sudah ada yang mengetahui apa itu fotosintesis? Belum, Ibu. Nah, fotosintesis ini adalah proses pembuatan makanan sendiri oleh tumbuhan hijau dengan mengubah air atau H2O dan karbon dioksida atau CO2 menjadi glukosa atau gula C6H12O6 dan oksigen O2 menggunakan energi cahaya matahari yang diserap klorofil atau sering kita kenal dengan nama zat hijau daun. Nah, proses ini terjadi di kloroplast daun, mengubah energi cahaya menjadi energi kimia. Proses ini terjadi di daun untuk menghasilkan karbohidrat, energi, makanan, dan oksigen yang dilepas ke udara. Nah, apakah yang terjadi jika tidak ada fotosintesis? Kalian tahu nggak? Nah, kalau tidak ada fotosintesis, tanpa adanya fotosintesis, kehidupan seperti yang kita kenal saat ini tidak akan mungkin ada. Mengapa? Karena dari fotosintesis inilah yang akan menghasilkan oksigen dan makanan yang diperlukan oleh makhluk hidup. Jadi banyak sekali ya manfaat dari fotosintesis ini bagi kelangsungan hidup makhluk hidup. Hasil akhir dari proses fotosintesis ini yaitu glukosa C6H12O6 dan oksigen O2. Jadi, fotosintesis itu sangat berguna bagi kehidupan makhluk hidup. Apabila tidak terjadi proses fotosintesis, maka kehidupan makhluk hidup akan terancam karena tidak ada bahan makanan dan tidak ada oksigen. Gitu. Nah, di sini apakah ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Boleh? Boleh sebutkan namanya ya. Ya, nama saya Risiva Uskilawati. Saya ingin bertanya, apakah fotosintesis itu harus memakai cahaya matahari? Proses fotosintesis ya. Ya. Apakah fotosintesis harus pakai cahaya matahari? Jawabannya iya, karena fotosintesis ini membutuhkan cahaya matahari. Cahaya matahari ini adalah sumber energi utama yang digunakan oleh klorofil dalam tumbuhan untuk menghasilkan mengubah karbon dioksida atau CO2 dan air menjadi glukosa atau makanan dan oksigen. Jadi, banyak yang digunakan dalam fotosintesis ini. Begitupun dengan cahaya matahari. Matahari itu kita gunakan untuk fotosintesis untuk menghasilkan mengubah karbon dioksida dan air menjadi glukosa atau makanan dan oksigen yang kita gunakan oleh makhluk hidup. Itu ya. Siapa Yuni kan namanya ya? Ya, ada yang ingin bertanya lagi? Saya, Ibu. Boleh sebutkan namanya ya. Nama saya Fahma, Ibu. Ya, apa pertanyaannya Fahma? Apa peran klorofil dalam fotosintesis ya, Bu? Nah, Fahma tahu nggak apa itu klorofil? Klorofil adalah pigmen hijau yang berfungsi untuk menyerap energi cahaya yang kemudian digunakan untuk mengubah bahan baku menjadi glukosa dan oksigen. Nah, begitu jawabannya. Jadi, klorofil itu sangat digunakan untuk fotosintesis karena tanpa adanya zat hijau daun, tanpa adanya pigmen hijau yang berfungsi untuk menyerap energi, maka tidak akan terjadi glukosa dan oksigen. Jadi, peran klorofil di dalam fotosintesis itu sangat diperlukan. Begitu ya, anak-anak? Baik, Bu. Oke, kalau begitu nanti Bu kasih soal ya, mohon dikerjakan. Kita akhirin dulu
kegiatan kita pada hari ini. Ibu ucapin terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.